Setelah mantan owner atau CEO dari PT Gojek Indonesia tuh Nadiem Makarim yang mana sekali periksa dalam satu kasus ya, yaitu laptop atau Chrome atau gitu, dan dengar-dengar itu aset Gojek atau Goto juga berimbas. Dan apabila berimbas dengan aset dari Goto ataupun dari Gojek, bagaimana nasib para ojol-ojol ke depan? Apakah nanti bisa-bisa nyatakan Gojek atau Goto nyatakan bangkrut lalu jual, dan siapa pembelinya? Apakah dengan kejadian sekarang ini mungkin isu merger berkembang kembali, atau mungkin merger benar-benar sudah terjadi? Kadang melihat keadaan Gojek sekarang ya, terutama di kantor, imbas dari kasus oleh mantan owner atau CEO dari PT Karya Anak Bangsa. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, ever you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita coba lagi bahas tentang masalah ojek online yang mungkin tidak pernah akan ada habis-habisnya. Ya, seperti yang kita respect ini, yaitu dari Gojek Driver Indonesia, dari Apung Aditama. Wah, kalau benar terbukti, bangkrut dong Gojek. Nih, Gojek itu aset Goto dan Google terancam disita jika terbukti terima keuntungan proyek Chromebook oleh Rizky Aslendra. Kita bacakan. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad, menilai perusahaan Gojek maupun Goto yang sebelumnya Gojek dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti menerima keuntungan dari kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dari Kemendikbudristek. Kalau ada keuntungan langsung, korporasi tersebut, Google dan juga Goto, dapat dimintai pertanggungjawaban, kata Suparji hari Senin. Lebih lanjut, Suparji menjelaskan bahwa untuk pertanggungjawaban tersebut bisa berupa pernyataan aset dan dua perusahaan itu hingga penetapan tersangka korporasi apabila ditemukan alat bukti yang cukup terkait dengan kasus Chromebook tersebut. Ya, korporasi pertanggungjawaban bisa menjadi tersangka dan penyertaan ucapnya. Penyidikan diketahui Jampitsus Kejagung tengah mendalami kaitan intervensi Google ke Gojek yang kini telah menjadi Goto yang diduga mempengaruhi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Dugaan terkait dilakukan Kejagung setelah melakukan penggeledahan di kantor Goto pada Selasa 8 Juli 2025. Salah satu barang bukti yang disita adalah dokumen terkait investasi Google ke Goto. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi menyampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek. Kami sedang masuk ke sana, kata ex-direktur penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qahar di Gedung Bandar Jampitsus Jakarta Selatan Selasa 15 Juli 2025. Penulis juga mendalami potensi keuntungan yang diperoleh oleh ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim atau NAM dalam proses pengadaan laptop berbasis Chrome OS tersebut. Salah satu fokus Kejagung adalah keterkaitan antara investasi Google ke Gojek, perusahaan yang didirikan oleh Nadiem, dengan proyek digitalisasi pendidikan. Ya, itu akan yang mau didalami. Makanya ada kaitan investasi, apakah itu mempengaruhi, apakah investasi itu betul, ya kan? Lalu apakah kalau itu betul, apakah itu mempengaruhi terhadap pengadaan Chromebook, ya kan? Nah, karena ada pengadaan Chromebook ini ke pemerintah, ujar Hardy Siregar, Kapas pun kami Kejagung Selasa pada awak media pada tanggal 15 Juli 2025. Informasi ini tengah dilami oleh penyelidikan melalui pemeriksaan sejumlah pihak sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek 2019 sampai 2022. Di antara Mendikbudristek, Nadiem Makarim yang juga pendiri Gojek diperiksa untuk kedua kalinya di Selasa, serta Andre Sulistyo, mantan CEO PT Goto Gojek Tokopedia, dan ex-direktur aplikasi Anak Bangsa atau Gojek yang diperiksa hari Senin. Terbaru, mantan Presiden Tokopedia sekaligus pemilik anak saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek, Melissa Siska Juminto, ikut diperiksa hari Senin. Nah, semua itu makanya pihak-pihak itu dipanggil ya mulai beberapa waktu lalu hingga saat ini, saya kira begitu ya. Diketahui Google
pernah memberikan investasi kepada Gojek saat Nadiem masih menjabat sebagai CEO perusahaan tersebut. Salah satunya pada pertengahan 2019, Gojek mencairkan dana seri F dari Google dengan sejumlah perusahaan lain senilai 1 miliar US dollar atau setara dengan 14 triliun rupiah jika kurs saat itu 14.000. Tak lama kemudian di tahun yang sama Nadiem mengundurkan diri dari Gojek setelah diangkat menjadi Mendikbudristek oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kolaborasi antara Mendikbudristek di bawah Nadiem dan Google terus berlanjut, salah satunya melalui pengadaan laptop berbasis Chrome OS yang kini menjadi sorotan hukum. Google juga bekerja sama melalui program-program Google for Education dalam perakitan Google Chromebook dalam negeri. Selain perangkat keras, Google terlibat dalam pengembangan sistem komputasi awan atau cloud seperti basis data guru, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK, serta platform belajar .id. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 4 tersangka hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, yakni 1. Juristan, mantan staf khusus Mendikbudristek, Ibrahim Arif atau Ibam, mantan konsultan teknologi di Warung Teknologi Kemendikbudristek, Sri Wahyuni atau SW, mantan direktur SD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sekaligus kuasa pengguna anggaran atau KPA Direktorat SD tahun anggaran 2020 sampai 2021. 4. Mulyat Shah atau Mul, mantan direktur sekolah menengah pertama, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sekaligus KPA Direktorat SMP tahun anggaran 2020-2021. Untuk keperluan penyidikan, Sri Wahyuningsih dan Mulyasah ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung selama 20 hari, sejak 15 Juli hingga 3 Agustus 2025. Sementara Ibrahim Arif ditahan kota karena alasan kesehatan. Ahli hukum Tan belum ditahan karena masih berada di luar negeri alias buron. Salah satu anggota dari Nadiem ataupun yang bernama Julian Juristan atau mantan staf khusus Kemendikbudristek di eranya Nadiem Makarim itu masih dalam keadaan buron. 2 ditahan, 1 dalam tahanan kota. Sedangkan Pak Nadiemnya, CEO-nya ataupun bos owner mantan dari Gojek itu juga lagi diperiksa dengan kasus seperti ini. Dan apabila ini terjadi, bagaimana nasib Gojek dan juga nasib para ojol-ojol yang menggantungkan hidup di Gojek, apalagi yang punya satu akun hanya Gojek aja. Ya, apabila nantinya Gojek turun down, mungkin bisa jadi Gojek itu mungkin ya makin turun akhirnya menjual, kayak terjual alias ada yang ngambil. Nah, akhirnya dijual seperti Tokopedia ya yang sekarang kayak TikTok. Nah, kalau Gojek mungkin ya kita udah lama bergaung ya, Gojek Grab mau merger, Grab mau beli Gojek dan sebagainya. Kalau ini benar-benar terjadi, bagaimana? Bagaimana nasib para ojol-ojol? Kalian bisa tulis di kolom komentar dengan hal seperti ini, apa yang terjadi ke depan. Oke? Dan sekarang mungkin kalian udah merasakan my bro ya, dimana saat ini susah banget orderan, berjam-jam tidak dapat, tidak muncul-muncul, ataupun mungkin ya seperti inilah itu. Karena Gojek itu 2 hal, suka jalanin, gak suka ayo kita tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu aspal, adios amigos and ciao.